Duh, ini gimana sih? Kenapa hasilnya pakai ada yang positif segala? Jadi disuruh konsultasi ke dokter kan gue. Ini apa pula sih bisa kena hepatitis B? Ampun dah. Dok, saya disuruh konsul nih karena kemarin hasil check up untuk masuk militer, katanya saya kena hepatitis B, Dok. Saya mesti gimana nih? Oh, ya, boleh saya lihat hasil labnya, Pak? Oh iya Pak, betul. Ini memang hasil HBsAg-nya reaktif nih ya. Coba Bapak lihat ya. Itu memang artinya ada infeksi hepatitis B. Duh, terus saya mesti gimana dok? Saya bisa kerja kan? Nah, Bapak ada keluhan nggak saat ini? Ada gejala nggak? Misalnya, atau pernah sakit kuning deh gitu. Nah, terus pas kecil udah lengkap belum vaksinasi hepatitis B-nya? Selama ini sehat-sehat sih dok. Sekarang juga nggak ada keluhan. Sakit kuning, seingat saya sih nggak pernah ya dok. Kalau vaksin saya nggak tahu deh orang tua saya gimana dulu. Cuman ya jujur aja saya pernah dapat suntikan obat-obat gitu dok ke badan saya pas saya dulu masih kurus. Apa jangan-jangan saya ketularan dari suntikan-suntikan itu ya dok? Ya, hepatitis B memang penularannya lewat cairan tubuh sih Pak, khususnya darah ya. Bisa tertular entah itu lewat hubungan seksual misalnya dengan penderita hepatitis B, atau sering juga ditemukan pada ini apa pengguna obat suntik tuh ya yang ganti-gantian jarum sama temen yang misalnya pemakaian narkoba gitu ya. Atau terkontaminasi misalnya dapat transfusi darah dari produk-produk darahnya itu. Ini bahaya nggak sih dok? Saya mesti minum obat. Nah, Bapak nih sangat penting ya untuk tahu dulu nih pola perjalanan penyakit hepatitis B. Jadi, hepatitis B itu bisa jadi infeksi akut. Nah, jadi langsung keluhannya berat gitu ya. Terus pasiennya bakal ngalamin sakit perutnya, mual muntah, demam, terus mata badannya tuh kuning gitu ya. Jadi kelihatan kayak sakit kuning gitu ya. Tapi justru kalau mengalami infeksi akut, setelah itu malah sebagian besar sembuh Pak hepatitis B-nya. Yang jadi komplikasi ada sih, tapi agak jarang. Justru malah seringnya sembuh tuh setelah infeksi akut. Nah, masalahnya yang mengalami infeksi akut kayak gitu agak jarang, Pak. Sebagian besar tuh malah infeksinya kronik alias infeksi hepatitis B-nya tuh menetap di tubuhnya berjalan lama, bahkan bisa seumur hidup. Lah, terus gimana dok? Nggak bisa sembuh gitu? Bisa komplikasi nggak sih? Nah iya, kalau memang ternyata infeksinya jadi kronik alias hepatitis B kronik, skenarionya bisa macam-macam juga nih Pak. Skenario pertama ya, virusnya ya anggap aja dia kayak anteng aja gitu ya, nebeng gitu. Jadi pasiennya tuh nggak ada keluhan, dicek hasil lab SGOT, SGPT-nya meningkat. Ini kan Bapak kan kebetulan hasilnya normal nih gitu ya. Terus USG-nya juga mungkin sudah ada tanda-tanda peradangan hati gitu ya. Tapi kalau dicek virusnya ada gitu ya. Nah, versi yang kedua, virusnya mulai merangsang kekebalan tubuh ya di pasien yang terinfeksi dan terjadi perang tuh kan tubuh pasti bereaksi ya, sistem kekebalan tubuh melawan virusnya. Nah, ketika terjadi perang tersebut, Pak, nah itu ada mulai tuh muncul tanda-tanda radang hati, misalnya SGOT, SGPT-nya mulai naik dari hasil lab, terus dari hasil USG atau fibroscan udah mulai ada tanda fibrosis misalnya. Nah, yang jadi masalah itu kalau misalnya radang hatinya sudah kejadian, sudah ada reaksi dan itu berjalan bertahun-tahun, pasiennya bisa mengalami gagal hati atau yang disebut sirosis atau bahkan muncul kanker hati. Ini yang bisa bahaya. Aduh, aduh, gimana nih dok? Minta obatnya dong dok. Jangan sampai saya kena kanker hati. Meskipun saya udah pernah sakit hati sih. Ya, ya, ngerti Pak. Pasti kalau diceritain gitu bisa ada kekhawatiran. Cuman intinya begini, kalau soal obat ya, ini dari panduan ya, dari panduan sampai saat ini berlaku internasional. Nomor satu, selain yang udah Bapak periksa nih, ya plus ini kan udah USG masih aman-aman gitu ya, kita harus periksa yang namanya HBeAg dan juga kadar DNA virusnya alias HBV DNA. Nanti kita lihat nih ya, kita pantau ya, sudah mulai ada radang di livernya apa belum gitu ya. Cara ngecek ada radang apa enggak tuh ya selain dari keluhan tadi ya ini dari hasil lab, cek SGT, SGPT. Kalau hasil-hasilnya masih bagus sebenarnya dari panduan, kita simpulkan ini virusnya ada tapi anteng. Jadi kita cukup observasi saja nih Pak per 3 bulan. Dan tiap 3 bulan tuh Bapak kontrol, ditanya gejala ada keluhan apa enggak, dicek lagi lab yang serupa, terus USG atau fibroscan untuk melihat struktur livernya. Dan nggak perlu langsung diobatin kalau misalnya virusnya anteng-anteng nggak ada tanda kerusakan hati. Tapi kalau misalnya dicek ternyata sudah mulai ada tanda radang hati dan dicari-cari nih, kayaknya nggak ada penyebab lain deh yang bikin peradangan hati. Kayaknya memang benar dari aktifnya hepatitis B-nya nih. Atau malahan pas diperiksa pas kontrol, loh kok ini kayaknya udah mulai ada tanda fibrosis ya.
ke arah sirosis atau malah udah muncul benjolan yang mencurigakan kanker hati, nah itu akan langsung dikasih antivirus sama dokternya gitu ya. Sama saya akan langsung kasih antivirus, amit-amit sudah kejadian gitu. Dan itu memang minumnya akan terus-menerus Pak, supaya jumlah virusnya bisa ditekan, supaya jangan menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Jadi ini karena hasil-hasil saya masih bagus, saya nggak dikasih obat nih dok? Iya Pak, menurut saya Bapak saat ini belum perlu obat. Kita pemantauan berkala aja dulu nih ya, sambil ya berdoa deh, sama-sama berdoa mudah-mudahan virusnya ini dia imunnya toleransi terus ya, anteng-anteng aja dia, meskipun ya nggak hilang ya. Untuk kerja gimana dok? Saya banyak misi penting yang harus dikerjakan nih di militer. Ya, ngerti-ngerti. Memang ya banyak perusahaan gitu atau tempat bekerja meminta rekomendasi gitu ya. Intinya begini, selama kondisi fisik Bapak baik, terus hasil pemeriksaan semua nih cakep aja nih kayak gini hasilnya ya, sangat boleh Pak bekerja seperti biasa. Yang penting tetap kontrol rutin dan pertahankan pola hidup sehat. Oh gitu. Baik deh dok. Berarti saya kontrol tiap 3 bulan ya dok? Boleh Pak, boleh per 3 bulan. Tapi kalau sebelum 3 bulan Bapak udah ada keluhan, silakan ya boleh datang juga ya. Siap dok. Sip, sehat selalu Pak.